Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di channel Semangat Bantu Podcast. Di sini adalah tempatnya kami semua berbicara tentang ide bagaimana membuat Indonesia jadi lebih baik. Channel ini diperakasai oleh semangatbantu.com, sebuah situs crowdfunding yang bisa membuat teman-teman berpartisipasi aktif untuk membuat Indonesia jauh lebih baik dengan cara teman-teman berdonasi dari program-program yang tersedia di website, ataupun teman-teman bisa mengajukan program untuk kemudian kami promosikan melalui website. Untuk kawan-kawan yang concern terkait dunia profesional, kawan-kawan juga bisa kunjungi Instagram dari Semangat Bantu, yaitu @semangatbantu, karena pada saat hari Selasa, jam 19.00 maksud kami akan rutin mengadakan Instagram Live yang berkaitan dengan dunia keprofesionalan. Kenapa kami berbuat demikian? Karena Semangat Bantu memiliki prinsip untuk membuat Indonesia jadi lebih baik, dan caranya itu adalah pertama, kita develop masyarakat melalui program-program sosial yang kami buat, kemudian kita coba inspirasi, kita coba berikan ide atau wacana buat kawan-kawan selaku individu-individu, supaya teman-teman bisa berkarya dan berbuat yang terbaik dalam karirnya. Dan ketiga, kita membuat Indonesia jadi lebih baik dengan pertukaran ide dan wawasan, sehingga kita bisa memiliki gagasan-gagasan yang produktif, yang konstruktif untuk Indonesia yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, bersama kita semua telah hadir dosen dari Esa Unggul, Pak Surya M. Nur. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Surya, ini kita senang banget nih kedatangan sama Pak Surya ya, dosen komunikasi ya Pak dari Esa Unggul. Ya. Mungkin kita secara pribadi mengenal Pak Surya, tapi para audiens kan ada yang baru kenal mungkin siapa Pak Surya. Pak Surya bisa jelaskan sedikit terkait siapa Pak Surya, terus habis itu bagaimana early life dari Pak Surya dari kecil, terus riwayat pendidikan sampai akhirnya berkecimpung di dunia komunikasi, dan saya dengar-dengar juga aktif sebagai praktisi kebangsaan. Seperti apa? Dipersilakan Pak Surya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas undangannya semangatbantu.com untuk kita berbincang diskusi pada sore hari ini terkait dengan kondisi kebangsaan hari ini, yang mana dalam perspektif apapun. Kenalkan, nama saya Surya Muhammad Nur. Saya sekarang bekerja sebagai dosen Universitas Esa Unggul, mengampu mata kuliah komunikasi, mata kuliah nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, kewarganegaraan, dan beberapa mata kuliah pilihan lain. Saya selain aktivitas di Esa Unggul sebagai dosen, juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan terkait dengan fenomena dan kondisi kebangsaan hari ini, saya dicap lah sebagai praktisi kebangsaan yang memang mendiskusikan, membincangkan terkait dengan kondisi bangsa saat ini. Itu saja tuh. Oke, Pak Surya. Nah, gimana Pak Surya ceritanya bisa akhirnya berkecimpung di narasi kebangsaan, dan juga bagaimana bisa berkarir di dunia komunikasi selaku dosen? Emang dulu Pak Surya pendidikannya seperti apa? Ya, Gitu. baik. Saya dulu S1 di Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Lalu lanjut studi S2 di Ilmu Politik, fokus politik Indonesia, politik dalam negeri di Universitas Nasional. Mengampu mata kuliah di beberapa universitas sebenarnya, tapi tetapnya di Universitas Esa Unggul. Saya mengajar juga di Universitas Al-Azhar, di Universitas Bakri, yang fokusnya memang mata kuliah kebangsaan. Jadi memang nilai-nilai kebangsaan itu tidak akan lepas dan tidak akan luntur kalau mata kuliah itu tetap ada, gitu ya. Karena memang di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu wajib ada.
mata kuliah. Supaya apa? Supaya generasi muda, generasi penerus bangsa ini tidak buta dalam terkait nilai-nilai kebangsaan dan tidak buta terhadap politik kenegaraan. Nah, kalau bangsa Indonesia generasi mudanya buta terhadap politik, saya bisa khawatirkan orang-orang licik, orang-orang yang mencari kekuasaan dengan caranya yang tidak baik, maka generasi yang buta terhadap politik itu akan tersingkir. Baik, Gitu, baik, baik, baik. Menarik nih, karena kan Pak Surya berarti erat ya, S2-nya ilmu politik ya, terus Siap. kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Kayaknya sedikit banyak berkaitan sama kebangsaan dan ya bersinggungan sama politik juga. Pada kesempatan kali ini kita didasarin sama pertanyaan yang menarik nih, Pak Surya. Ini kan kita masih dalam bulan Agustus ya pada saat video ini diambil dan masih erat lah sama yang namanya suasana kemerdekaan. Karena masih banyak tuh bendera-bendera belum Ya. diturunin. 6 tahun. 76 tahun. Yang jadi pertanyaan menariknya adalah Indonesia itu secara usia ya, itu nggak jauh lebih tua dibanding Malaysia, Singapura, ataupun Korea Selatan. Tapi kenapa ya kalau kita bicara secara angka nih, Indonesia itu secara kemampuan atau kualitas sumber daya manusia dan juga terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan penghasilan per kapita, itu Indonesia jauh di antara ketiga negara tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya, Pak Surya? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari indeks pembangunan manusia di Indonesia, saya pikir tidak jauh juga dari beberapa negara yang Mas sampaikan tadi. Cuman memang kendalanya adalah tata kelola. Tata kelola bangsa kita ini perlu dan patut kita diskusikan dan perlu dan patut kita perbincangkan. Suatu negara kalau disalah kelola oleh pemimpinnya, maka akan terjadi bias politik, gitu ya. Kita akan tertinggal jauh dengan beberapa negara-negara tetangga kalau tata kelola negara tersebut kurang. Nah, maka dalam diskusi kita ini memang perlu ada formulasi-formulasi bagaimana indeks pembangunan manusia kita bisa naik dengan adanya indeks pembangunan negara, indeks pembangunan daerah. Nah, dan didorong juga oleh partisipasi masyarakat untuk bagaimana indeks manusia ini bisa meningkat minimal menyamai dengan negara-negara tetangga tadi. Itu. Baik, baik, baik. Menarik nih, karena tadi kan Pak Surya menyebutkan kalau sebenarnya secara indeks pembangunan manusia kita nggak jauh beda. Tapi sebelum kita bahas itu, kita mau nyoroti sedikit terkait masalah tata kelola. Masalah tata kelola ya. Masalah tata kelola seperti apa sih sebenarnya yang ada nih di Indonesia sejak 76 tahun berdirinya? Ya, tata kelola sebenarnya begini. Karena kan sistem politik negara kita ini kan sebenarnya sudah bagus, ya kan? Ketika zaman Orde Baru, sistem politik dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, lalu jatuhnya Orde Baru, masuknya ke era reformasi, secara idealisme kita kan harusnya naik dong, ya kan? Menaik dan jauh dari nilai-nilai Orde Baru itu. Namun apa yang terjadi lebih mirip-mirip dengan Orde Baru. Maka tata kelola di sini yang saya sampaikan adalah harus adanya sinergi antara 3 lembaga negara. Ya, Presiden, DPR, legislatif gitu ya, eksekutif dan yudikatif. Supaya apa? Terjadi tata kelola yang dinamis sesuai dengan teori-teori politik, terutama teori trias politika, di mana harus ada sinergisitas antara 3 lembaga negara tersebut. Dan ini kan ada pemisahan wewenang. Nah, ini yang berbeda nih di negara kita. Wewenang legislatif terkadang dijalankan juga oleh eksekutif. Kadang wewenang eksekutif dijalankan juga oleh legislatif. Nah, ini yang
terkadang saya bilang tadi bias politik itu. Nah, maka bagaimana cara menjalankan tata kelolanya dengan baik? Ya ada sinergisitas, kolaborasi kalau bahasa sekarang ya, kolaborasi segala pihak. Nah, terkait misalkan tata kelola negara dalam pandemi gitu ya. Apakah pengelolaan negara dalam pandemi ini sudah benar atau belum? Ya kan? Kita lihat beberapa negara sudah secara pelan-pelan selesai, ya kan? Selesai walaupun memang pandemi belum selesai, tetapi kebijakan tata kelola negaranya baik dan seolah-olah tidak ada pandemi di sana gitu ya. Nah, ketika masuk ke Indonesia, nah ini terjadi kekacauan. PKM diperpanjang, ya kan? Pandemi tidak jelas kebijakannya seperti apa. Maka yang saya bilang tadi harus ada sinergisitas, kolaborasi kebijakan untuk bagaimana penanganan negara dalam hal pandemi ini yang saya bilang tadi. Supaya ini kan intinya kan untuk mendongkrak, untuk menaikkan indeks pembangunan manusia tadi supaya sama lah minimal dengan negara-negara tetangga. Itu. Berarti yang disorotin sama Pak Surya itu adalah sinkronisasi ya dari 3 lembaga supaya tidak ada. Jadi maksudnya gini kan, eksekutif sebagai yang melaksanakan, ya diawasi dengan baik. Supaya tidak ada timpang tindih kekuasaan lah. Iya. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan perannya, terus kemudian bisa mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga. Betul. Yang menarik sebenarnya gini sih Pak, nggak tahu ya. Tapi kan kalau Pak Surya kan sebagai dosen mungkin melihat itu secara teoritis. Tapi buat kita nih yang sebagai outsider itu dalam artian umum lah yang menikmati pembicaraan malam ini kan nggak semuanya orang-orang yang berkecimpung di dunia politik atau misalnya orang-orang yang dia itu concern secara formal knowledge ya. Tapi lebih kepada misalnya contoh adalah kenapa di Indonesia ini itu banyak sekali beberapa kebijakan yang dibuat tapi keberlangsungannya itu menjadi tanda tanya. Contohnya itu misalnya kayak kalau kita bicara di era Pak Harto misalnya kan, Orde Baru itu ada beberapa kebijakan misalnya terkait riset and teknologi. Dan salah satu produk yang sering disebut-sebut itu kan adalah pesawat N95. Tapi kan in the end of the day, maksudnya hari ini gitu ya, itu pesawatnya cuma jadi museum. Terus misalnya kayak di zaman sekarang ganti pemimpin, ganti kebijakan dari hal misalnya kurikulum berubah. Kayak dulu waktu saya masih mahasiswa itu kan rame-rame terkait kurikulum 2013. Kurtilas namanya. Kurtilas. Terus akhirnya muncul dari situ kan afektif, psikomotorik, kognitif. Ya. Terus ada cengannya bahasanya. Apa? Kurtilas itu kurikulum tidak jelas. Ya nggak tahu ya, tapi sebenarnya kalau saya secara pribadi saya cukup support sih sama kurikulum ini. Tapi sekarang kemudian lahir lagi Merdeka Belajar. Nah itu tuh gimana Pak Surya melihat itu? Apakah sebenarnya kita pengelolaannya udah bagus karena ada tadi secara trias politiknya kan udah terpenuhi, tapi eksekusinya itu karena ada ganti rezim, ganti kepala, akhirnya itu nggak berjalan secara semestinya dan nggak berlanjut jadinya. Ya itulah negara kita ini, di mana siapa yang berkuasa, dia yang punya kuasa, dia yang punya kebijakan. Pernah seringkali saya sampaikan, di negara ini kurangnya menghargai, kurangnya melanjutkan kebijakan yang baik. Siapa yang berkuasa, dia yang membuat kebijakan ala dia. Kebijakan terdahulu, kalaupun baik, stop di situ saja. Dilanjutkan kebaikan alanya dia. Gitu. Nah, lebih parahnya lagi, mengganti kebijakan lama, kebijakan baru. Akhirnya apa? Yang menjadi persoalan di masyarakat. Ya kan? Memang betul, terjadi ganti rejim, ganti kebijakan. Bukannya ganti rejim melanjutkan kebijakan yang baik, tapi menggantikan kebijakan lama. Nah, inilah yang terjadi di negara kita. Saya bilang tadi, kurangnya penghargaan terhadap kebijakan-kebijakan baik yang harusnya dilanjutkan
kalaupun membuat kebijakan baru dan berdampak positif kepada masyarakat tidak ada masalah. Cuman kan akhirnya masyarakat dibingungkan oleh kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Nah, terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, masuk di kampus gitu ya. Kalau di sekolah juga ada sekolah penggerak bahasanya. Nah, ini konteksnya di kampus ya, kayak sebagai dosen, memang saya melihat Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan inovasi baru, memberikan kreativitas kepada kampus untuk mengelola secara otonomi, untuk bagaimana menggerakkan mahasiswanya terjun di dunia industri. Nah, mau tidak mau, kampus, universitas berpikir keras bagaimana mahasiswanya ini tidak nganggur setelah lulus. Atau kalau bahasa saya, tidak menambahi beban negara, gitu ya. Iya. Jadi iya. dia sudah ditempatkan gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang di kampus itu tidak menjadi beban negara, ya. Jadi dia sudah bekerja sudah magang, ya kan? Dengan sertifikat magang itu dia bisa berkiprah di tempat lain nanti ketika dia sudah lulus. Sebenarnya bagus juga sebenarnya, tapi ada juga yang kampus belum siap secara kebijakan, secara SDM, dan secara sarana prasarana. Nah, termasuk contoh kasus sebenarnya di kampus saya di Universitas Unggul, saya sampaikan. Kita ini sedikit promosi nih. Jadi di kampus saya itu program MBKM sudah berjalan. Ada yang unik nih terkait dengan diskusi kita terkait dengan negara ini. Ada modul Nusantara. Mata kuliah modul Nusantara yaitu pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa dari pulau di luar Pulau Jakarta, di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, dia berkuliah di Pulau Jawa. Nah, dapatan di kampus saya misalkan. Ini ada dari Gorontalo, ada dari Makassar, dan beberapa daerah. Nah, yang unik adalah mata kuliah modul Nusantara. Betulan saya tim pembuatnya. Saya pikir bagus juga untuk bagaimana generasi muda mahasiswa tidak hanya disibukkan dan dijeli gitu ya, mata kuliah atau pembelajaran secara keilmuannya, tetapi dia juga harus concern, dia juga harus peduli terhadap negaranya. Dari Sabang sampai Merauke, beraneka ragam budaya, beraneka ragam bahasa, negara kita pluralisme, negara kita multikultural, ya kan? Maka di situ dia harus peduli juga terhadap itu. Nah, di situ menariknya mata kuliah ini, MBKM ini. Ada mata kuliah modul Nusantara namanya. Nah, intinya adalah tapi ada kritik dari saya sedikit terkait dengan kebijakan ini. Kepemimpinan Nadiem Makarim hari ini nggak apa-apa ya, lihat aja, membuat generasi bangsa Indonesia menjadi pekerja, bukan menjadi pemimpin. Kenapa? Ya kan ada pertanyaan dari teman-teman. Bukannya bagus, justru dia berkiprah di luar sana, dia punya keahlian, dan dia harus kerja. Ya, kalau dia bekerja sekitar setahun 2 tahun di perusahaan orang misalkan ya, terus selesai aja itu dia bikin perusahaan baru, nggak apa-apa. Tapi ya itu, kalau saya sih dengan teorinya pernyataannya Ki Hajar Dewantara dalam azas pendidikan itu, peserta didik baik siswa maupun mahasiswa itu harus dibentuk menjadi seorang pemimpin, bukan menjadi pekerja. Nah, dalam kritik saya terhadap kebijakan pendidikan hari ini, mahasiswa
dijadikan pekerja di industri-industri. Makanya ada program ini, magang di industri. Gitu. Nah, akhirnya apa? Mau tidak mau kan? Masyarakat dibingungkan, termasuk orang tua dan lain. Maka cara supaya tidak terjadi kebimbangan, nah kami, termasuk saya di kampus juga, bagaimana caranya mahasiswa ini, nggak apa-apa, oke, kerja di perusahaan, di industri, tapi setelah itu dia menjadi seorang pemimpin. Nah, makanya ada kegiatan-kegiatan kepemimpinan yang bukan hanya LDKS atau LDK apa namanya latihan dasar kepemimpinan, tapi kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat dia menjadi saya harus menjadi CEO, saya harus menjadi pemilik. Nah, gitu Pak. Iya. Ini sebenarnya agak mulai menjauh sedikit nih dari apa yang coba kita bahas hari ini. Tapi mungkin kita akan tarik seperti ini, Pak Surya. Kan berarti kan Pak Surya tadi menganggap kalau misalnya salah satu sebab mungkin tata kelola negara kita nggak bisa membuat Indonesia jadi lebih baik adalah karena ada beberapa program yang bagus itu tapi nggak bisa berlanjut, nggak bisa berlanjut. Itu dari segi tata kelola negara. Tapi kalau misal dari segi kan tata kelola negara ini kan ada orang di situ kan, ada eksekutif, ada legislatif. Nah, eksekutif dan legislatif itu kan dipilih dalam mekanisme pemilihannya beda-beda. Kalau sekarang kan semua dipilih langsung. Dalam mekanisme one man one vote. Ya. Tapi kalau dulu tuh zaman Orde Baru kan ada perbedaan tuh. Kalau saya baca di bukunya Azwar Anas, salah satu mantan gubernur Sumbar ya, dan juga beliau sempat jadi Menteri Perhubungan dan terakhir Menko apa sih saya lupa. Itu beliau waktu jadi gubernur Sumbar dipilih oleh parlemen. Seperti itu. Jadi tanggung jawabnya kepada parlemen. Apakah hal-hal seperti itu dalam menentukan orang yang ada di yang mengelola negara tadi itu juga mempengaruhi bagaimana akhirnya Indonesia menjalankan pemerintahan, Pak Surya? Ya, kalau terkait dengan demokrasi itu kan kalau tariknya demokrasi ya. Iya. Pemilihan kepemimpinan. Ya, sejatinya sebenarnya kalau ditarik dalam sila keempat, ya, sila keempat Pancasila bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilihan langsung sebenarnya kontradiktif dengan sila keempat. Namun, karena demokrasi itu kan tidak kaku, ya. Demokrasi itu dia mengikuti perkembangan zaman. Negara-negara Eropa, negara-negara berkembang sudah melakukan pemilihan langsung, gitu ya. Nah, ketika masuk ke Indonesia, pemilihan langsung itu kan di zamannya SBY kalau tidak salah ya. Iya, SBY pertama. SBY pertama eksekusinya, tapi kan undang-undangnya masuk di zaman Megawati, ya. Ibu Mega. Zaman Megawati undang-undangnya, baru eksekusi pertamanya SBY periode pertama. Ada nilai positif. Nilai positif dalam pemilihan itu adalah para calon-calon pemimpin itu dia mempunyai tanggung jawab kepada konstituennya, kepada pemilihnya secara langsung. Nah, di situ dia harus bagaimana menjual dirinya dalam tanda kutip atau membranding kalau bahasa komunikasinya, branding, ya, dia menjual dirinya untuk dipercaya oleh konstituennya di lapangan, masyarakatnya, untuk dia dipilih dan memperjuangkan aspirasi konstituennya itu, masyarakat itu. Itu nilai positif. Jadi langsung tanggung jawab ke masyarakat. Nah, kalau kita tarik demokrasi sebelum zaman reformasi, ya kan, pemilihan yang langsung dipilih oleh negara, akhirnya apa? Kita tidak tahu pemimpin kita siapa, gitu ya, wakil kita siapa. Kita tahu hanya dulu itu taunya partai saja. Ingat kita dulu waktu kecil kan partai 3 kan, Golkar dengan beringinnya, P3 dengan bintangnya, PDI dengan bantengnya. Itu aja.
Lah, ketika pemilu kampanye-kampanye mereka 3 partai itu, tahu-tahu kepilih anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPR dan lainnya. Nah, kita tidak tahu pemimpin itu, ya kan? Tetapi sejatinya ini amanah undang-undang, keterwakilan. Tetapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan ditarik lagi dengan Pancasila sila keempat, tidak ada persoalan sebenarnya bahwa keterwakilan itu ya kita mewakilkan orang terbaik di daerah kita, di wilayah kita untuk memperjuangkan aspirasi kita. Dengan proses apa? Pemilihan langsung. Kok tidak ada musyawarah? Nah, ini musyawarahnya nanti ada di parlemen. Ketika bagaimana memperjuangkan aspirasi kita menjadi suatu kebijakan, jadi undang-undang. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan, karena demokrasi itu kan tidak kaku. Toh, yang penting itu adalah demosnya. Iya kan? Dari rakyat, oleh rakyat kan? Gitu. Bukan Kratosnya betul, tapi kan demosnya ini. Ya. Nah, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sistem yang ujungnya nanti kebijakan yang dibuat oleh perwakilan kita di DPR, di parlemen sana, untuk kita juga. Saya pikir tidak ada masalah. Toh juga di negara-negara berkembang, negara Eropa juga sudah melakukan itu. Ya kan? Nah, ini kan siklus Polybius. Kalau dalam teori politik itu siklus Polybius dari beberapa sistem-sistem politik itu buruk. Tapi bagaimana dampaknya? Dicari dampaknya yang dikit burukannya, demokrasi. Gitu, Pak. Iya, ini menjadi menarik sebenarnya, Pak Surya. Ini kalau di Eropa memang ya Prancis itu saya agak lupa sedikit. Tapi kalau nggak salah Macron itu emang kalau dipilih one man one vote ya. Tapi ini yang menarik itu adalah kalau kita bicara di rumpun aja dulu ya, di rumpun Melayu ini kan Brunei itu kerajaan. Ya. Kalau Malaysia ini dia mirip kayak Inggris lah, tetap ada raja. Betul, dia negara persemakmuran. Tetap ada raja, tapi dipimpin oleh pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini itu dipilih melalui parlemen. Makanya dulu itu saya mengikuti betul pada saat Mahathir Mohamad yang periode kedua ini itu turun, harusnya diarahkan kepada Anwar Ibrahim. Tapi ternyata ada terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, Muhyiddin Yassin yang duduk di tampuk kekuasaan. Ya. Itu kan karena parlemen, gimana keputusan parlemen. Lalu di Singapura sendiri itu mereka yang saya sorotin itu adalah nggak terlalu secara politik ya, nggak terlalu seaktif mungkin let's say misalnya kayak di Indonesia. Bahkan Gunawan Muhammad itu sempat nulis di Chatping, catatan pinggir yang edisi pertama, beliau cerita ada kemungkinan orang Singapura itu terlalu nyaman sama Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri, sehingga ya dia terus ya jadi pemimpin, dan akhirnya karena dia terus, ide berkelanjutan, dan sekarang we know how developed Singapore is. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jangan-jangan sistem sekarang multipartai, ada banyak, terus kemudian one man one vote, membuat pertama itu adalah ongkos politik jadi mahal. Betul. Ongkos politik jadi mahal, sehingga ketika seseorang menang kontestasi, dia akan berpikir balik modal jika itu lewat kantong pribadi. Ya. Atau yang kedua adalah jika ada semacam persekongkolan di belakangnya, atau dalam hal ini apa ya, mungkin bisa dibilang orang-orang kaya yang berkumpul ya, istilahnya mungkin oligarchs ya, masuklah oligarchs. Nah, itu mereka punya kepentingan, sehingga ketika mereka mendukung salah satu kandidat, ketika kandidat itu duduk, dia memperjuangkan pemodalnya terlebih dahulu ketimbang konstituen. Apakah kemudian hal-hal ini yang menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya ya kita grow, saya akui kita grow, tapi mungkin nggak, kalau dibandingin sama beberapa negara itu masih agak jauh, Pak Surya. Ya, itu kembali lagi, kita kan pendewasaan politik. Kalau tarik umur kita 76 tahun baru. Demokrasi kita baru berjalan, benar-benar berjalan ketika di zaman Orde Lama tahun 1955. Kalau kita tarik dari sekarang, berapa tahun tuh?
55 sekarang itu kurang lebih sekitar Udah 50. 100 belum? Belum lah. Belum. Belum. Amerika udah 100 umur demokrasinya. Mm. Undang-undangnya sudah 100 kali di amandemen. Kita baru 4. Akan ada rencana amandemen kelima. Ini kan pro kontra. Nah, terkait dengan sistem politik kita, inilah dinamisnya. Kita baru, kalau saya mengatakan kita baru apa ya? Baru belajar sebenarnya. Baru belajar bagaimana meramu demokrasi supaya yang Anda sampaikan tadi itu dinamis samalah dengan mereka minimal. Tahun 55 kita banyak partainya. Kita ini sebenarnya sudah multi partai sebenarnya kan. Tahun 55 ada sekitar 50 lebih partai politik. Karena apa? Niatan untuk demokrasi. Orang punya ide dengan nasib yang sama, dengan profesi yang sama bikin partai. Ya. Ada lucu dulu kalau tidak salah itu ada partai jagung. Isinya petani jagung. Iya. Kan? Lalu dengan perkembangan zaman, terus politik kita, sistem parlemen kita juga berubah, ya kan, parlementer, berubah lagi menjadi presidensil. Negara kita tadinya negara kesatuan, balik lagi menjadi negara federal, negara serikat, kembali lagi negara persatuan. Masuk zaman Orde Baru, ya, partai kita diperkecil menjadi 3. Yang Islam gabung ke partai P3, yang nasionalis gabung ke partai PDI, yang berkarya, pengusaha gabung ke partai Golkar. Nah, selama 30 tahun, 32 tahun, sebenarnya sama dengan Lee Kuan Yew itu. Orang diimingi, masyarakat diimingi dengan pembangunan, ya kan? Tetapi masyarakat nggak boleh tahu dan nggak usah tahu apa yang terjadi dengan negara. Yang penting makan enak, nyaman, damai, aman gitu kan. Akhirnya apa? Soeharto terus. Ketika muncaknya di zaman Orde Baru itu tahun 98, ya, moneter di mana-mana, akhirnya tumbang. Kita kembali lagi partai jadi multi partai lagi, 48 partai. Ya kan? 48 partai. Berkembang semua. Kan demokrasi kan, keran reformasi udah dibuka. Berjalan terus 2004 ya, 28 partai. 2009 10 partai. Nah, ke depan nggak tahu berapa. Nah, intinya apa? Dari apa yang dapat kita ambil pelajaran itu, kita ini sedang mencari formulasi yang tepat, formulasi yang pas. Bagaimana sih sistem politik kita ini, ya, dengan multi partai. Itu satu. Yang kedua, bagaimana sih kebijakan undang-undangnya untuk bagaimana, nah kembali lagi, untuk bagaimana pengelolaan negara ini dengan baik. Ada pertanyaan sebenarnya ke saya secara pribadi, diskusi juga, Bang. Kira-kira undang-undang diamandemen lagi menurut Abang gimana? Dia bilang gak ada masalah. Selama itu untuk kebaikan, silahkan. Karena ada dalam undang-undang itu juga banyaknya campur tangan kapitalis di situ. Terus DPD tidak mempunyai peran. Lalu ada isu 3 periode pemerintahan. Oh mau nih, itu nanti jadi persoalan. Nah, makanya terjadi pro dan kontra sebenarnya. Oh juga kan dalam teorinya undang-undang itu bisa rigid, bisa luwes, tergantung bagaimana kondisi negara dan kondisi zaman itu. Amerika aja udah ratusan kali di amandemennya undang-undang tersebut. Undang-undang ini kan, nah inilah, ini jadi yang salah adalah kita tidak ada GBHN, tidak ada acuan. Sebenarnya kan gitu. Di mana di setiap zaman ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada zamannya, setiap manusia ada masanya, setiap masa ada manusianya. Jadi ya itu tadi. Di zaman Soeharto ada baiknya.
ada buruknya. Di zaman sekarang Jokowi ada baiknya, ada buruknya. Nah ini ya sama aja sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi dengan baik persoalan bangsa ini demi keutuhan bangsa kita. Misalkan terkait dengan sistem politiknya, sistem demokrasinya, parlementer kah, presidensil kah? Sekarang kan presidensil nih, ya kan? Keterwakilan pemilihan langsung, tidak langsung. Bagaimana peran DPD ini kan harus menjadi persoalan juga. Nah, persoalan terakhir bangsa kita ini yang paling utama adalah persoalan rakyatnya. Masa pandemi hari ini, adakah keterwakilan para pemimpin yang dipilih kemarin itu berdampak nggak kepada pemilihnya? Udah 2 tahun pandemi nih. Itu yang jadi persoalan sekarang. Nah, ini menarik nih Pak Surya nih, karena masuk kepada rakyat dan pandemi ya. Karena kan kawan-kawan di Semangat Bantu kan kita ada beberapa program yang sifatnya itu ke akar rumput lah. Oke. Ngasih nutrisi, goodie bag gitu isinya, telur, apa keperluan pokok. Nah, dan banyak mereka yang merasa terbantu dan senang kayak gitu akan hal ini karena mereka lagi berjuang. Sekarang pasar sepi, Betul. orang kerja di PHK, Betul. kayak gitu. Terus abis itu mau jualan susah, jualan apa sekarang kan? Dan nggak semua orang, mungkin ada sebagian orang bisa migrasi secara online, tapi nggak semua orang bisa mengejar itu dan nggak semua produk juga bisa dijual secara online. Hasil kan jadi semacam apa ya? Ya mereka kadang kalau menurut saya secara pribadi nih ya, bukan secara lembaga tapi buat saya secara pribadi. Iya. Pada saat di keadaan seperti itu, kalau misal orang hari ini menganggap dia nggak bergantung sama negara, negara nggak ada buat mereka, itu wajar sebenarnya. Nah itu gimana tuh kira-kira Pak Surya pandangannya? Ya itu tadi, masyarakat bertanya-tanya negara di mana. Walaupun memang kita melihat ya, ada program bantuan pemerintah kan melalui bansos. Nah sekarang vaksin plus bansos. Tapi harus vaksin dulu, baru kasih bansos kan gitu. Tapi apakah cukup dengan itu? Bagaimana mereka yang sudah bekerja berapa tahun, puluhan tahun, terus karena pandemi di PHK, apakah cukup dikasih bansos saja? Paling bansos cuma sampai seminggu selesai. Negara kuat enggak? Sri Mulyani sudah menyatakan 2022-2025 nanti vaksin berbayar. Gitu kan? Terus negara utang udah banyak. Nah, di mana keberadaan negara? Kalau saya mengatakan keberadaan negara harus ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Apapun caranya. Bansos silahkan. Tapi dengan pemantauan yang benar. Yang baik. Jangan sampai ada korupsi bansos lagi. Kan begitu. BLT, transfer juga harusnya pemantauan. Sampai selesai, benar-benar selesai pandemi ini. Nah, setelah pandemi ini selesai, negara harus bertanggung jawab terkait dengan lapangan pekerjaan yang mereka kemarin di PHK. Nah, selama itu berjalan, alhamdulillah adanya partisipasi kepedulian masyarakat. Nah, tadi Mas Bayu sampaikan tadi teman-teman semangatbantu.com melakukan itu. Nah, ini salah satu bagi saya sebenarnya ini kepedulian sama masyarakat di mana negara tidak hadir. Negara tidak hadir tetapi sesama masyarakat ada. Nah, melalui program yang teman-teman lakukan itu sangat baik. Baiknya apa? Membantu negara juga sebenarnya. Membantu negara. Nah, saya mengimbau kepada negara, ini loh ada teman-teman, ada kelompok masyarakat bernama semangatbantu.com gitu ya, melakukan atau menghadirkan negara kepada masyarakat yang mempertanyakan negara terkait dengan
kondisi dia terkena pandemi. Nah, negara harus mengapresiasi kegiatan teman-teman ini. Gitu maksud saya. Iya. Tapi ini menjadi menarik tuh seperti ini, Pak Surya. Misalnya contoh, kan negara ini kan agendanya banyak ya. Misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Negara pakai salah satu tangannya BUMN, Pertamina, PGN, Ya. ya kan? Tapi kemudian kalau misalnya ada pihak yang lain ikut berpartisipasi ya it's okay kayak gitu. Boleh kan? Dan pemerintah untuk beberapa hal dukung. Dan dukung itu dalam hal misalnya peraturannya dilonggarkan atau segala macam lah. Dan akhirnya muncul beberapa pihak yang dia itu mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam maksudnya. Terus kemudian pihak-pihak yang membantu dalam menguatkan kualitas SDM. Kayak kemarin kan kita bikin prakerja itu ada pelatihan-pelatihan. Menggandeng banyak tuh lembaga-lembaga yang digandeng kan. Salah satu yang besar itu adalah Ruang Guru. Mereka dapat kesempatan berkolaborasi sama negara menyiapkan pemuda-pemuda untuk bagaimana mereka bisa siap kerja. Kayak gitu. Nah, menurut Pak Surya, terlalu old school nggak sih seandainya pemerintah itu dalam menyalurkan BLT ini itu masih memanfaatkan dirinya gitu. Kan sebenarnya kan banyak pihak, banyak kelompok. Misal dari segi keormasan, ada NU, ada Muhammadiyah. Terus misal dari segi NGO itu ada Kita Bisa, misalnya ada Dompet Duafa, ada ACT, atau mungkin ada Semangat Bantu juga. Terlalu old school nggak sih pemerintah itu memanfaatkan seluruh jajarannya sampai nganterin BLT itu ke tangan penerima, atau menurut mereka memang itu cara yang memungkinkan supaya semuanya terdistribusi dengan aman? Ya, sebenarnya ada kelompok-kelompok masyarakat itu yang saya bilang tadi, ketika ketidakhadiran negara, kelompok-kelompok masyarakat tadilah yang harus ayo kita berkolaborasi. Nah, kenapa kok harus itu tadi teman Mas Ari bilang terlalu old school nggak? Ya saya pikir betul. Kenapa? Sudah ada nih beberapa kelompok-kelompok masyarakat, ya kan, NGO yang memang ada kepedulian terhadap negaranya. Ini kan membuktikan nasionalisme juga toh. Nah, kenapa kok harus negara juga juk-juk datang? Kalau secara simbolis tidak masalah, ya kan? Secara simbolis, salah. Misalkan negara BUMN bekerja sama dengan Semangat Bantu melakukan bansos. Secara simbolis saja Menteri BUMN-nya. Habis itu udah biar teman-teman yang bergerak. Nah, kenapa kok ada yang langsung? Ada dua kemungkinan. Pertama, cari mukanya, ya kan? Supaya ada rakyat itu, oh, ada loh negara nih kan gitu. Secara tidak langsung, secara kutip, cari muka kepada rakyat. Yang kedua, tidak ingin kesempatan proyek ini, proyek lah bahasanya, terlalu lepas kepada kelompok itu. Dia juga pengen ikut lah. Ya, nah gitu. Ya, tapi kalau ya maksudnya kan ya kita positive thinking lah. Kita positive thinking, tapi kan kalau teman-teman Semangat Bantu membuat kegiatan itu, wah itu luar biasa karena emang harusnya negara berterima kasih. Tidak perlu capek-capek ke lapangan kan gitu. Ya enggak, maksudnya kan begini, kalau misalnya ada third party dalam membantu program kan itu lebih mudah diukur kan. Misalnya kita pengajuan sekian, misalnya untuk berapa paket, misalnya let's say 500.000 paket, per paket itemnya A, B, C, D. Terus kita 500.000 orang itu dipecah ke beberapa daerah. Nanti kan ada daftar penerima manfaat, ada absensi, ada tanda tangan. Itu kan lebih bisa maksudnya mereka negara nanti bakal dapat dokumen rigid dan auditnya antar mudah. Terus habis itu kan kalau misal lembaga itu dia bisa aja ngasih dokumen transparan karena dia berkesempatan juga untuk branding lembaganya sendiri di publik. Karena dia kan ada penghimpunan dari masyarakat juga. Kalau dia nggak terpercaya, gimana masyarakat mau menaruh uang ya atau mempercayakan uangnya ke lembaga tersebut? Itu kan jadi satu poin yang positif. Kalau sekarang kan bansos ketika semua dijalankan satu pintu, ya bukan berarti akhirnya kita pesimis. Cuman Gus Dur sempat bilang Kementerian Sosial itu tuh selalu ada kasusnya lah, selalu ada ceritanya lah.
Seperti itu. Karena saya bilang tadi, ini proyek masalah Pak. Proyek yang secara ikhlas tidak ikhlas ada kelompok masyarakat mau dikasih gitu loh untuk jalanin. Kalau bisa gue sendiri ya gue jalan sendiri kan gitu. Supaya apa? Ini tidak terbagi. Nah inilah kadang masyarakat Indonesia kurang ada kepercayaan kepada masyarakat sendiri. Penguasa kita ini terkadang dia butuh masyarakat, tetapi kadang program mereka tidak bisa atau tidak mau dijalankan oleh kelompok masyarakat. Kalaupun ada, pun itu seleksi dan selektif betul. Dan benar-benar apa ya, ikhlas gak ikhlas gitu loh. Gitu. Iya. Ya tapi itulah, ntar kita terlalu jauh kalau kita terusin ke sana. Kita ngomongin masalah gimana nih gap antara pertumbuhan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Balik lagi Pak Surya, terkait permasalahan pemerintahan ya, pengelolaan negara. Kan tadi Pak Surya sempat singgung kalau misalnya kita lagi dalam proses trial and error, menemukan sistem dan formula yang tepat. Oke, itu jadi satu catatan ya, jadi satu poin kalau misalnya we are developing. Tapi bagaimana dengan orang Indonesianya sendiri? Apakah kita benar-benar siap? Sebab kalau saya perhatikan ya, kita itu terlalu figur sentris. Contoh misalnya kayak ketika SBY dengan Demokratnya. Kenapa akhirnya Demokrat bisa dapat suara segitu banyak? Karena ada SBY-nya. Ada presiden, ada calon presidennya, sehingga orang menganggap kalau supaya orang itu bisa tampil dalam pemilihan, dia pilih partainya. Begitupun juga yang dirasakan oleh PDIP melalui Megawatinya. Jokowi. Jokowi sekarang. Dan Gerindra dengan Prabowo-nya. Sama, mereka terlalu figur sentris. Permasalahannya adalah yang kita kurang perhatikan dan kurang sadari, sampai hari ini ya, sejak Indonesia berdiri, tidak pernah ada satu presiden pun dan satu wakil presiden pun yang terseret kasus korupsi, dipersidangkan, dinyatakan bersalah, dan masuk penjara. Nggak ada. Tapi ada banyak sekali cerita dari anggota legislatif yang dia ketangkep basah, kena OTT, dan itu tuh ada, entah dia ketua partai, entah dia apa di partai itu banyak. Dan masyarakat kadang nggak mau tahu, selama itu partainya mereka cocok, mereka akan pilih terlepas siapa yang duduk. Nah, apakah sebenarnya yang perlu dilihat ini juga kematangan dari masyarakatnya dalam hal mengambil peran di proses demokrasi ini, Pak Surya? Iya, kalau ya saya bilang tadi perlunya partisipasi masyarakat untuk bagaimana tata kelola negara ini menjadi lebih baik. Saya tidak mengatakan negara ini buruk ya, tapi negara ini menuju menjadi baik. Nah, untuk menuju baik itu adalah adanya tata kelola yang baik lagi. Tata kelola pemerintahan, ya kan? Pelayanan publiknya, bukan publiknya. Nah, terkait figur sentris kepemimpinan, memang ya itulah negara kita. Ketika di zaman Orde Lama pun juga figurnya kan Soeharto belum ada, udah lama. Maaf. Masih jadi jenderal. Soekarno dan Bung Hatta. Iya. Kan? Mereka saja, padahal yang berjuang untuk menjadikan mereka juga ada tuh. Kan? Nah, tetapi nggak apa-apa. Mereka yang jadi sosok Dwi Tunggal itu. Setelah ada konflik dengan Bung Hatta, maka Soekarno sendirian. Maka terjadi demokrasi terpimpin di zaman Soekarno. Otoriter bener itu kan? Iya, saya nggak tahu ya Pak Harto, tapi yang menyatakan presiden seumur hidup kan Soekarno. Pak Harto setahu saya nggak menyatakan presiden seumur hidup. Betul, makanya demokrasi terpimpin itu sebenarnya kan Soekarno. Nah, di zaman Orde Baru Soeharto, kan? Nah, selesai itu reformasi. Nah, ada figur sentris tadi. Nah, bagaimana partisipasi masyarakat? Sebenarnya tidak ada persoalan sebenarnya kalau dalam politik figur sentris itu, tinggal bagaimana figurnya itu bisa nggak menjual atau mempertahankan figurnya demi partai politiknya terutama dan bangsanya, rakyatnya gitu.
Karena ada berselorok dikit gitu. Ketika SBY meninggal nanti, ini figurnya hilang. AHY saya pikir agak kurang figur Demokrat. Belum mungkin belum. Ya kalau pandang saya kayak belum. Apa aura SBY tidak masuk di pandang saya ya. Gerindra dengan Prabowo-nya. Prabowo meninggal nanti tidak ada penggantinya siapa? Megawati, PDI, Bentar lagi tuh akan regenerasi sepertinya. apakah ada di Puan di sana? Saya pikir inilah ya. Jadi partai-partai yang atau pemimpin-pemimpin yang figur sentris itu kalau tidak diregenerasikan, tidak kaderisasi, saya yakin akan nggak hilang. Nah, ini kalau kita berkaitan dengan partai politik. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan PKS misalkan, ini kan figur ada terus, ya kan? Kita nggak tahu figur sentrisnya dulu pikiran kita tadinya ketua MPR apa siapa? Oh, Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid. Rupanya setelah Hidayat Nur Wahid nggak juga kok, ada yang lain nah gitu. Jadi kaderisasi dan regenerasi itu penting supaya tidak ada figur sentris. Khawatir kalau ada figur sentris, dia sudah tidak ada di dunia ini, ya kan itu ya. Maka saya pikir pelan-pelan partainya hilang dan berdampak. Nah, diskusi kita tentang kok tidak ada di negara ini presiden yang berkasus terus dinyatakan bersalah terus di penjara apalagi dihukum mati kan itu. Karena ya inilah apa ya, masih mungkin karena kita negaranya negara Pancasila, negara beragama. Mau tidak mau sebenarnya kan hukum itu harus dijalankan. Karena before the law, hukum tidak memandang status, hukum untuk semua. Namun kalau misalkan presiden dinyatakan bersalah, kok tidak ada? Nah, inilah sebenarnya menjaga marwah negara. Menjaga marwah negara karena dia pemimpin negara. Kan sudah mantan, Bang. Sudah selesai. Nah, itulah simbol negara masih nempel di beliau. Di mereka itu. Makanya nggak tahu bagaimana, kembali lagi formulasi hukumnya, formulasi negaranya seperti apa, ini harus kita kaji bersama. Ketika ada mantan pemimpin negara ini, mantan presiden terutama ya, terkena kasus hukum, korupsi atau apa, kok tidak ada di penjara atau diadili. Tapi kalau DPR ada. Nah, ini agak timbangan sebenarnya, makanya ini harus ada kajian mendalam kayak dengan itu. Padahal kan hukum kan tidak memandang status, tidak memandang dia presiden, dia DPR. Kalau dia kena hukum ya sama. Cuman ya itu tadi dia kepala negara, pemerintahan, dia juga punya kekuatan politik. Bisa jadi kekuatan politik itu yang dipakai untuk bagaimana menyelamatkan dia, menyelamatkan dia dan kelompoknya. Contoh kasus misalkan, nah, apa ya sebut di sini ya? Contoh kasus misalkan BLBI. Sekarang kan sedang dibuka nih. Iya, triliunan itu ya. Iya kan? Kalau misalkan negara benar-benar ikhlas, benar-benar jelas mengungkap BLBI, mudah-mudahan ya bersih semua. Beberapa kepala negara kena panggil. Belum apalagi Senturi. Kalau dibuka udah kena. Nah, makanya memang bilang tadi dari kekuatan politik bermain. Karena kalau itu dibuka, semua akan kena. Seperti itu. Kasus HAM misalkan juga. Kasus 98, kasus Munir, macam-macam. Kasus HAM lah terutama ya.
dibuka, maka para mantan-mantan presiden pun akan terkena. Jadi mungkin menjaga marwahnya secara politik mereka bermain, secara kekuasaan. Baik. Tapi Pak Surya, kira-kira masyarakat itu perlu nggak sih kita itu didewasakan atau diperkaya pemikirannya supaya dalam berpartisipasi dalam pemilu, khususnya dalam memilih wakilnya ya di parlemen, itu mereka nggak cuma melihat partai siapa dan punya figur apa, tapi juga melihat kualitas dari yang ada di surat suara. Jangan sampai mereka memilih perwakilan-perwakilan yang nggak kompeten atau bukan mengurusi hal-hal yang jadi pakarannya di dia kayak gitu. Karena kan banyak hari ini yang mungkin boleh jadi ya, saya bilang boleh jadi nih, bukan berarti akhirnya terjadi, tapi boleh jadi dia punya popularitas tapi secara kapasitas masih perlu banyak waktu untuk di-upgrade supaya layak jadi anggota parlemen. Perlu nggak sih masyarakat didewasakan supaya akhirnya pilih kepada kualitasnya anggota parlemen, bukan figur yang mau dinaikkan jadi presiden? Ya, makanya betul, jadilah pemilih yang cerdas, ya kan? Pemilih yang cerdas itu adalah bagaimana dia mengetahui pemimpin yang akan dia mewakili, gitu ya. Dia lihat track record seorang pemimpin itu. Kalau dalam pemilihan umum itu kan besok nih, kita bicaranya besok nih, 2024. Masih lama Pak, bukan besok itu. Ya, 2024. Kalau dalam politik itu sebentar, Pak. Tapi udah ada sayap-sayapnya sekarang. Iya. Ya. Nah, kita jadi gini, lihat figur presidennya, bukan orangnya ya. Kita lihat track record. Track record itu track record selama dia, misalkan ada maju lagi, lihat track record sebelum-sebelumnya, track record kebijakannya dan lain-lain. Terus misalkan kalau ada yang baru, bagaimana nih keilmuannya, track record pemikirannya. Nah, kalau partai ini apa landasan ideologinya, perjuangannya bagaimana, terus program-programnya apa. Kalau parlemen ya, program-program kedepannya seperti apa. Kalau dia maju lagi, kemarin dia berhasil apa tidak. Nah, itu. Nah, masyarakat harus diberikan kecerdasan politik seperti itu. Dari mana masyarakat tahu? Inilah pentingnya partai politik. Jangan hanya pas ketika pemilihan umum dia turun ke dapil, turun ke bawah untuk mengajak pemilihnya memilih partainya atau memilih anggotanya untuk jadikan parlemen. Jauh sebelum itu harusnya sudah berjalan, melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, kan? Karena sejatinya fungsi partai politik itu kan pendidikan politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, ya. Maka itu harus dijalanin. Kebijakan politik. Nah, pendidikan politik ini masyarakat harus diajarin. Bukannya dikasih tahu partai A, kami partai A tuh begini-begini. Bukan. Pendidikan politik itu adalah masyarakat dibuka pemahamannya terhadap politik. Jangan sampai nanti dia dikecewakan oleh para pemimpin yang sudah dipilihnya. Misalkan, secara sederhana, apa sih politik itu? Ya kan? Dampaknya apa kepada Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu mulai dari melek sampai melek lagi, dari merem sampai melek, itu dikuasai oleh politik. Ya, kebijakan-kebijakan masyarakat. Tuh. Pendidikan politik itu supaya tidak buta. Karena ada istilah kata, saya ada lupa nih. Kalau kita buta politik, maka akan dikuasai orang-orang yang licik. Ya. Nah, itu sosialisasi politik. Bapak Ibu, besok ada pemilu. Terus Bapak Ibu jangan golput, ya, karena satu suara Ibu menentukan 5 tahun ke depan. Ya kan? Nih cara-cara pemilihannya seperti ini, itu sosialisasi politik. Rekrutmen politik,
Nah, partai politik melakukan turun ke bawah, turun ke dapil untuk pengrekrutan anggota partai politik. Itu memang sudah dilakukan oleh beberapa partai politik. Yang paling bagusnya adalah ketika masa reses anggota dewan. Ketika anggota dewan itu reses, disitulah saatnya mereka mengajarkan kepada masyarakat dapilnya, pendidikan politik, sosialisasi kebijakannya ya sudah-sudah, terus menyerap aspirasi. Nah itu sebenarnya harusnya dilakukan seperti itu. Terus mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial pun sebenarnya bisa juga untuk dijadikan ajang untuk sosialisasi politik, sosialisasi partai juga. Supaya apa, masyarakat itu dibukakan wawasannya supaya tidak tertipu. Akhirnya apa? Ya, gue udah milih. Ada kata-kata begini. Nyesel gue milih dia. Gitu kan? Ya, berarti ada yang salah dengan Anda memilih dia ketika pemilihan kemarin. Apakah karena iming-iming, serangan pajar, ataukah karena program? Nah, kecerdasan pemilih cerdas itu adalah memilih berdasarkan program kandidat. Tuh. Bukan karena dia artis, dia pengusaha, dia banyak duit. Kemarin kita dikasih duit. Nah, nggak boleh itu. Itu namanya money politik. Bagi saya haram dilakukan. Itu kan sebenarnya nggak boleh juga kan. Emang udah haram itu money politik. Nah, tapi gini, Pak Surya tadi menarik ya, kan terkait Pak Surya sempat mention ya, masalah orang-orang yang di parlemen ya, itu turun ke tengah-tengah masyarakat. Kan saya tuh sempat loh, ada salah satu kandidat politik itu masuk ke RW saya. Terus silaturahmi gitu. Saya tersentuh sebenarnya. Sampai akhirnya ada beberapa pihak membaiat dia sebagai warga tidak tetap. Padahal dia nggak punya rumah di situ. Oh, iya. Demi suara. Demi suara. Nah, sekarang kan pandemi nih. Nah, itu kan 2019, 20, sekarang 21, nggak kelihatan lagi. Saya nggak pernah ngeliat lagi dia ada di lingkungan rumah. Seperti itu. Dan sekarang kan momennya pandemi. Kira-kira mereka itu perlu nggak sih turun? Oke lah. Mungkin kemarin mereka hilaf nih dari 2019, 20, mungkin mereka hilaf, mereka sibuk, ya kan ngurus parlemen apa segala macam. Tapi di momen-momen ini kira-kira gimana kalau misalnya orang-orang parlemen itu turun ke masyarakat, samperin lagi daerah konstituennya, silaturahmi dan berpartisipasi untuk minimal seandainya dia nggak bisa, mungkin kan banyak karena di parlemen itu kan banyak kepentingan, banyak pihak, banyak ide. Mungkin secara kepentingan masih proses lah perjuangannya, tapi minimal entah mereka ngasih sembako, entah mereka ngasih dukungan moral, entah mereka ngasih semangat. Itu gimana kira-kira Pak Surya? Saya pikir momen pas. Ini momen yang pas untuk orang-orang yang bergiat politik. Masa-masa pandemi ini kita tahu sendiri, ekonomi sulit, kerjaan juga susah, mau apa-apa susah. Maka momen ini, tapi ada pernyataan stereotip ya dari masyarakat yang terkadang udah muak dengan para politikus, para partai politik. Giliran masa-masa begini dia turun gitu. Kemarin-kemarin kemana? Tetapi ada juga yang kelompok masyarakat yang berterima kasih ketika mereka datang melakukan bakti sosial, memberikan sembako dan lain. Nah, memang ya 50-50, ada segi positif, ada segi negatifnya. Tergantung bagaimana niatnya partai politik tersebut, niatnya anggota dewan tersebut. Kan ini kan konstituennya, dapilnya, masyarakatnya yang berdampak. Nah, momennya pas sebenarnya di masa-masa pandemi ini sudah 2 tahun berjalan. Mereka secara kolektif bisa jadi, secara pribadi alhamdulillah sekali untuk bagaimana membantu konstituennya, masyarakatnya minimal
bisa tertangani secara ekonomi keluarganya, bagikan bantuan. Tetapi banyak para politisi, banyak partai politik yang mencuri kesempatan. Karena di 2021, saya bilang tadi, 2024 bagi orang awam kan masih lama. Iya. Bagi orang politik ini sebentar. 2022, 2024. Nah, iya kan? Tadi udah ada sayap-sayapnya. Nah, ini momen minimal ya itu tadi, tampilin mukanya, akhirnya turun ke masyarakat, ya sembako. Di dalam bungkus sembakonya ada fotonya dia. Masyarakatnya masih bodo amat kan? Berarti kan ada sembakonya. Tapi kan kalau misalkan sekali, dua kali, orang masyarakat juga akan teringat, oh bapak ini sering banget nih bantu kelurahan kita, bantu RT, bantu wilayah kita nih, sering ngasih sembako. Pas ketika kampanye 2024 nanti mereka datang lagi, tidak bisa kita pungkiri mendapatkan suara lebih. Kalau dirawat ya, dirawat. Ini kan hitung-hitungan politik 2021. Kalau misalkan dia turun 2020 kemarin, awal-awal pandemi kan lagi pas itu. 20, 21, 22, 24. 20, 21, 22, 23, 24. 20, 21 turun, ya kan? Dia rutin aja sebulan sekali misalkan. Oh juga sebenarnya mereka bisa ngambil programnya Kemensos itu, bisa kerjasama, kan? Turun sono, 2022, tanya lagi ke dapil, reses lah apalah itu kan, reses, sosper, kalau di DKI sosper namanya, sosialisasi perda, atau di negara namanya 4 pilar, kan? Reses. Nah, 2023 udah mulai. Mana Pak akhirnya mau tidak udah 3 tahun tuh kan. Pasti terniang di dalam kepala warga itu, oh Bapak ini bantu kita. Bapak ini baik. Udah kita pilih Bapak itu aja. Itu. Iya. Jadi dipoles bagaimana musibah. Momen-momen musibah itu, momen-momen pandemi apalagi hari ini, cara terbaik para politisi untuk bekerja, mendapatkan dukungan, mendapatkan suara untuk maju lagi. Iya. Ataupun yang akan juga bisa. Tapi menurut saya itu lebih baik ya, karena dia bisa melihat langsung masyarakat ketimbang meningkatkan awareness ya melalui spanduk atau segala macam, karena masyarakat merasakan langsung bagaimana kehadirannya. Karena kehadiran mereka itu lebih dirasakan ketimbang hadirnya di pojok-pojok jalan. Terakhir nih Pak Surya, kita udah cukup lama nih perbincangan sore hari ini. Pertanyaan terakhir Pak Surya. Kira-kira masalah terbesar apa di Indonesia yang harus segera dicarikan solusinya, karena kalau dibiarkan berlarut ini akan menjadi penyebab kita nggak bisa bertumbuh jadi negara maju. Ya, intinya kedewasaan politik dan adanya partisipasi politik masyarakat. Ketika ada ketimpangan, ketika ada ketidakbenaran, masyarakat bergerak, minimal melaporkan. Karena sekali lagi saya terus bersampaikan, kebutaan politik masyarakat akan dikuasai oleh orang-orang brengsek, bahwa itu tanda kutip lah ya. Maaf ya kalau ada. Harus disensor tuh kayaknya tuh. Kalau kata-kata saya. Nah, politik itu tujuannya adalah mana mempertahankan kekuasaan dan merebut kekuasaan. Nah, kalau itu tidak ada partisipasi dari masyarakat untuk menjaga bagaimana politik ini berjalan dengan baik, politik ini sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama, maka akan datanglah kehancuran. Ya, saya ingat sekali ketika Piagam Madinah, Nabi Muhammad membuka Madinah, ada 2 kelompok yang berseberangan. Dengan piagam itulah mereka bersatu untuk bagaimana negara Madinah berjalan dengan baik, ya kan? Maka
ada awareness tadi, ada kepedulian masyarakat. Terus yang kedua adalah tata kelola yang jalankan dengan baik berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Nah, kritik saya dengan negara ini adalah tidak adanya haluan. Memang bagus, zaman dulu kan, zaman Orde Baru kan ada GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Untuk menjalankan itu, selain undang-undang kan GBHN ini, 5 tahun ke depan bagaimana? Ada rencana kan? Ada RPJMD. Sekarang apa rencananya? Ya tergantung kapan waktu aja. Ada sih, setahu saya jangka menengah, jangka pendek masih ada setahu saya, Tapi kan RPJMN. terkadang negara ini banyak kagetan. Iya. Itu tadi, yang terakhir adalah adanya kekompakan antara trias politika tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kan punya perannya masing-masing, kan? Nah, jalankan program ini, jalankan dengan baik. Tetapi terkadang, itulah ya politik saya bilang tadi, ketika politik penguasa berkuasa, maka mereka akan menguasai. Jadi jangan sampai terjadi teori Machiavelli yang berjalan, jangan sampai terjadi di negara ini. Yang terjadi haruslah politik baik lah. Kalau bisa ya sedikit banyaknya politiknya Nabi Muhammad lah jalankan. Nah gitu ya. Baik, Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Surya atas kesempatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan datang ke studio semangatbantu.com. Berikut teman-teman terkait perbincangan kita dengan Pak Surya M. Nur selaku dosen komunikasi dan dosen komunikasi dari Universitas Esa Unggul dan sekaligus praktisi kebangsaan. Buat kawan-kawan yang aware terhadap isu-isu keindonesiaan, ingin terus update tentang bagaimana membuat Indonesia jadi lebih baik, silakan subscribe dan simak video-video lainnya yang teman-teman bisa periksa. Dan juga buat teman-teman yang aware terkait dunia profesional, ingin mengembangkan karir, ingin cari ide untuk meningkatkan pendapatannya, silahkan kunjungi Instagram @semangatbantu karena setiap hari Selasa malam pukul 19.00 kita akan melaksanakan Instagram Live yang dimana topik-topiknya berkaitan dengan kehidupan profesional dan juga karir kawan-kawan. Dan perlu teman-teman ketahui, kami melakukan ini semua, baik itu melakukan perbincangan tentang karir, ide-ide keindonesiaan, karena kami punya semangat untuk membuat Indonesia jadi lebih baik. Dan salah satunya, selain yang tadi kami sebutkan, cara yang kami pilih adalah berpartisipasi untuk membangun masyarakat melalui program-program donasi yang kita galang. Teman-teman bisa cek program-program tersebut di semangatbantu.com, atau kalau misalnya teman-teman punya gagasan terkait program-program donasi yang perlu dilaksanakan, silakan koordinasi dengan kami dan kami bisa tayangkan program teman-teman melalui situs semangatbantu.com ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.